Tuhan bicara sama Nuh, buat kamu, Nuh, buatlah bagimu sebuah bahtera. Itu perkataan yang baru buat Nuh. Bahtera itu apa ya? Apa iki bahtera? Nggak kebayang saudaraku. Tuhan kasih tahu begini, begitu. Tahu nggak Nuh? Nanti ya, yang aku akan lakukan kata Tuhan, akan turun hujan. Hujan tuh nggak kebayang hujan apa hujan ini. Tapi di zaman itu belum ada hujan kata Alkitab saudara. Belum pernah ada hujan. Segala sumber air yang di bawahnya Tuhan bilang semua akan muncrat dari dalam. Keluar semuanya. Memenuhi bumi ini. Dari atas, dari bawah. Semua penjuru. Jadi banjirnya luar biasa saudara. Itu dibangun bahtera. Dan di dalamnya diisi sama dia, istri, ketiga anak dan istri mereka. Saudaraku. Dan seluruh binatang yang ada di bumi. Semua jenis binatang. Dengan pola gaya cara sendiri dan baunya sendiri saudara. Selain percaya ternyata banyak kerelaan yang harus diberikan. Iman itu begitu saudara. Firman Tuhan berkata ayat 22. Dibilang begini. Tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Tepat seperti. Tidak meleset sedikit pun. Yang dikatakan Tuhan. Yang diperintahkan Tuhan. Demikian dilakukannya. Kejadian pasal 5 ayat 32. Nuh berumur 500 tahun. Kejadian 7 ayat 11. Saat umur Nuh 600 tahun. Apa yang terjadi? Dikatakan pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17. Bulan itu spesifik. Pada hari itulah terbelah segala mata air samudera raya yang dahsyat. Dan terbukalah tingkap-tingkap langit. Hujan mulai hari itu terjadi. Sekarang kalau kita simpulkan. Berapa lama? 100 tahun dari umur 500 sampai umur 600. Bukan 100 hari. 100 tahun membuat bahtera. Tetapi orang yang lewat ya saudara. Jangan kata 100 tahun. Ya, 100 hari orang udah curiga nih. Orang ngapain ya? Iya kan? Kerjanya cuma nebang pohon. Ngapain dia? Buat itu. Apa ya? Buat bahtera. Jadi bahan ledekan saudara. Jadi gunjingan orang. Imannya dia, percayanya dia. Selama dia memegang dan mempercaya itu. Selama itu juga orang menggunjing. Kalau Nuh itu saudaraku. Bisa aja saudara lagi sibuk kerja. Dibuat kaget misalnya. Ya sudahlah dia kerja lagi. Tidak digubris apa-apa. Jadi dia tidak bisa diapa-apakan. Tidak bisa digoyahkan. Tidak bisa saudaraku dibujuk untuk hal-hal yang lain. Kenapa Nuh bisa mengalami hal yang begitu luar biasa. Imannya bisa begitu teguh. Nuh bisa mengerjakan itu. Karena dia menangkap perkataan dari Tuhan. Perkataan Yesus, perkataan Kristus. Sehingga perkataan itu adalah roh. Perkataan itu memberi bukan satu motivasi. Tetapi memberi kehidupan yang baru bagi Nuh. Sehingga dia bukan hanya saudaraku tidak terganggu dengan orang-orang. Tetapi perkataan itu membuat dia menjadi manusia yang punya visi begitu jelas. Arah tujuan hidupnya. Sehingga seumur hidupnya saudaraku. Sampai bahtera itu jadi persis seperti yang difirmankan itu. Dia bukan hanya taat, dia bergairah. Hidupmu kalau engkau menangkap roh kehidupan sekarang ini. Wow, hidupmu akan sangat bergairah.